Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. La khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Min jami'i ma'asi wa dunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Berada di sini saat ini sekarang adalah karunia yang sangat besar dari Sang Maha Keberadaan. Ketika bangun di pagi hari, semua anggota badan kita ini berfungsi sama, sehingga berfungsi semuanya, sehingga kita tidak mengalami kesulitan saat bernafas, membuka mata, berkata, ya, dan menggerakkan seluruh persendian yang ada pada tubuh kita. Oleh karena itu, mari kita puji Allah seraya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kali ini saya akan mengkaji lebih dalam tentang hakikat hari pembalasan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dengan pemahaman yang tidak sama dengan kebanyakan yang telah disampaikan. Agar tidak salah memahami, mari kita kosongkan pikiran kita supaya kita mampu menampung ilmu dari berbagai pendapat agar mendapatkan berkah dan ridhonya. Mari kita menyapa asmanya dengan penuh kelembutan seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang Allah muliakan, entah sudah berapa kali saya membaca Al-Quran, dari saya bisa membaca Al-Quran, ya, pada tahun 2002 sampai saat ini di tahun 2023. Dan mempelajari dari berbagai guru, ya, yang sudah saya terima sampai sekarang. Ada perbedaan yang sangat bertolak belakang ketika saya belajar, ya, masih di syariat, memahami dan menyampaikan tentang hari pembalasan itu, yakin betul semua akan mendapatkan balasan dengan adil ketika nanti di hari kiamat atau setelah bumi dan alam semesta ini hancur, kemudian manusia dibangkitkan. Ya. Itulah yang saya yakini selama ini. Ya. Nah, untuk diadili ketika di dunia, ketika tidak bisa membalas perbuatan yang orang yang menganiaya atau menzolimi dan yang teraniaya merasa tidak bisa membalas, maka akan selalu berkata, ya, dengan perkataan tunggu balasan dari Allah. Dan balasan Allah itu lebih kejam atau lebih pedih dari perbuatan orang tersebut yang menganiaya atau mengambil hak orang tersebut. Nah, dogma yang saya terima dari kecil hingga 2021 dengan pemahaman yang sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari tafsir dan hadis dan pendapat kebanyakan yang begitu serta tekstual atau terjemahan, sampai suatu hari yang sangat istimewa, yaitu hadiah dari semesta
ketika di masa corona, di mana saya mulai menemukan seorang mursyid yang mengajarkan ilmu makrifat dengan menitih ke dalam diri, menemui diri sejati kita, sehingga kita mendapatkan ilmu yang sejati, yang akhirnya merubah paradigma selama ini dan menyadari apa yang selama ini saya dapatkan dan saya sampaikan. Ilmu itu yaitu ilmu kira-kira tetapi tidak nyata, kirata, ya. Karena apa? Karena yang saya sampaikan ya apa kata orang, ya. Semua apa kata orang, bukan hasil dari mengalami sendiri. Sedangkan untuk menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an dengan peringatan yang sangat tegas, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ma la ta'lamun. Artinya, wahai orang yang beriman, jangan menyampaikan sesuatu yang tidak kamu alami. Nah, jadi selama ini apa yang saya katakan itu cuman copy paste, ya. Dari dengar di sana saya sampaikan lagi, dari dengar dari sana saya sampaikan lagi, dan seterusnya itu, ya, sampai di tahun 2021. Ternyata apa yang saya baca dari terjemahan Al-Quran itu, ya, adalah banyak menggunakan kata-kata perumpamaan, ya, dan tidaklah seorang itu mengerti kecuali dia yang mengalami, ya, atau mengilmui, sebagaimana di dalam surat Ankabut ayat yang 43, watilka amsalu, ya, nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alamun, ya. Jadi semua yang saya sampaikan itu memang bukan hasil dari pencarian saya, cuman mengcopy aja, ya. Nah, setelah ketemu dengan mursyid itu, maka semuanya jadi bertolak belakang, bahwa apa yang disampaikan ilmu yang katanya itu bukan dialami sendiri, nah, ya, itu tidak benar, ya, karena apa yang ada di dalam Al-Quran itu memakai bahasa kebanyakan perumpamaan yang seperti saya sebutkan tadi, ya, watilka amsalu, dan tidaklah perumpamaan itu, ya, dibuat untuk manusia, dan tidaklah yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Bicara tentang ilmu, dari kata alama, orang yang sudah mengalami apa saja tentang cerita yang akan diceritakan, ya. Karena itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Jangan kamu menceritakan sesuatu yang tidak kamu alami, ya. Kembali kepada penjelasan tentang hari pembalasan. Nah, kebanyakan yang saya katakan dulu, ya, tidak saya alami. Contoh, ya, orang yang mencuri atau orang yang merampok atau orang yang berbuat apa saja, ya, nanti balasannya di akhirat, ya, dan Allah membalas itu dengan balasan yang sangat pedih karena perbuatannya, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka, ya. Itu selalu saya terangkan seperti itu, ya, karena memang dari situlah saya mendapatkannya, ya. Dan setelah saya memahami dengan pemahaman yang sungguh sangat luar biasa, yaitu mengalami sendiri, ya, ternyata dari perumpamaan itu tidak bisa diterima begitu saja, ya, karena bahasa terjemahan yang seperti itu, ya, itu tidak sampai seperti apa yang
dikatakan, ya. Karena kebenaran itu Allah yang menjelaskan, dan semua dosa-dosa manusia itu sudah Allah ampuni sesuai dengan kitab Allah. Lantas bagaimana dengan balasan? Nih ya. Jadi ketika kita lihat ayat-ayat Allah ya tentang hari pembalasan, itu memang betul bahwa semua perbuatan manusia itu tidak akan ada yang tidak dituai, walaupun itu sebiji jahro. Makanya dalam surat Az-Zalzalah dijelaskan, wa ma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Itu kemudian untuk balasan ya yang selama ini kita berpikir kalau kita tidak bisa membalas nanti Allah balas lebih kejam. Ternyata Al-Quran berkata lain ya. Jadi semua perbuatan itu baik atau buruk memang mendapat balasan, tetapi kita bisa melihat ya di dalam surat An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanah, barang siapa yang datang membawa kebaikan ya. Di situ Allah menjelaskan falau asru amsalihha, maka dia akan mendapatkan pahala atau balasan 10 kali lipat. Ini suatu kebaikan Allah lipat gandakan. Wa man jaa, dan barang siapa yang datang bisayyi'ah, dengan keburukan, fala yujza illa mislaha, dia tidak akan dibalas kecuali sama persis dengan apa yang dilakukan ketika dia berbuat kejahatan itu. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi, mereka tidak dianiaya oleh Allah, mereka tidak disiksa dengan siksaan yang tidak dilakukannya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, betapa Allah itu Tuhan yang sangat maha ya, pengasih dan penyayang, dan tidak berbuat kezoliman sedikit pun. Lantas bagaimana siksa yang diterima seseorang yang melakukan kejahatan? Mengapa kita sering mendengar bahwa balasan Allah itu sangat kejam? Nih ya, sungguh persepsi yang salah yang telah tertanam dari kecil. Ketika kita dijahatin terus kita nggak bisa balas ya, untuk menghibur diri kita dengan kata-kata biarin Allah yang membalas, lihat saja nanti balasan Allah akan lebih kejam ya. Mari kita memaknai Al-Quran lebih ke dalam sehingga mengetahui dengan benar makna hari pembalasan ya. Di dalam surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum, sesungguhnya ketika kamu berbuat kebaikan, kebaikan yang kamu lakukan itu adalah untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, dan apapun yang kamu lakukan kejahatan, apapun yang kamu perbuat, sesungguhnya kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Allah menyaksikan setiap perbuatan kita ya. Karena Allah tidak pernah jauh dari kita. Dan semua perbuatan kita ya sebagai data karma agar kita kelak akan mendapatkan balasan yang sama persis dengan apa yang telah dilakukan oleh diri kita masing-masing ya. Tidak ada yang tertukar. Jadi jangan khawatir. Mengapa begitu? Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh perbuatan buruk misalnya, ada orang yang mencuri ya, pasti balasannya dia juga akan dicuri dalam kehidupannya. Kenapa?
Karena agar dia tahu bagaimana rasanya orang yang kecurian. Ya, ada orang yang membunuh. Sudah pasti balasannya juga dibunuh. Agar dia merasakan bagaimana rasanya dibunuh. Ada orang yang merampas tanah. Ini contoh ya. Sehingga ketika harus sampai ke pengadilan, kemudian kita kalah atau orang tersebut tidak bisa mendapatkan haknya, maka di kehidupan, kalau tidak sekarang, berikutnya juga dia harus membalas ya apa yang telah diperbuat. Dia akan dapat balasannya, dia akan diambil tanahnya atau haknya, supaya dia merasakan bagaimana rasanya orang yang diambil tanahnya. Ya, begitu juga orang yang menghina, ngebully atau ya memfitnah, semuanya akan kembali kepada diri kita, dan itu persis merasakannya sama seperti kita melakukannya. Ya, Masya Allah, itulah keadilan Allah. Oleh karena itu, jangan menyakiti kalau kita tidak mau disakiti, ya. Dan balasan itu akan sama, ya. Kalaupun tidak dalam kehidupan saat ini, dia akan mendapatkan balasan yang belum terbalas sebagai hutang karma di kehidupan yang berikutnya. Nah, kenapa semua terjadi? Ya, seperti itulah siklus kehidupan itu. Jadi, untuk mendapatkan balasan yang diterima bukan nanti setelah mati. Ya, karena seorang yang sudah mati tidak akan bisa merasakan apa yang diperbuat oleh orang yang dizalimi atau dibunuh, ya. Agar bisa merasakan, maka Allah menghidupkan kembali, ya, melalui proses kelahiran, ya, agar jasad dan ruh menyatu untuk membayar hutang karma yang belum terselesaikan. Sehingga hidup mati, hidup mati, hidup mati yang terjadi terus menerus selama hutang itu belum dibayar. Ya, karena itu setiap manusia itu memiliki 3 hutang. Hutang yang pertama kepada Allah. Ya, apa hutang kita kepada Allah? Yaitu kita tidak mengenal Allah atau lupa kepada Allah. Ya. Karena sesungguhnya kita itu sudah berjanji kepada Allah bahwa kita akan selalu mengingat dan tidak pernah lupa. Ya, karena Allah sudah memperlihatkan kita saat ada di rahim ibu, juga saat kita itu ya keluar dari rahim ibu, kemudian kita lupa, maka itulah yang harus dibayar, ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mampu melihat kembali esensi Allah, tentu nanti ketika kita di akhirat akan lebih tersesat. Untuk jalan pulang kemana? Kembali kepada Allah nggak bisa. Bagaimana? Orang di dunia jadi nggak ngelihat, apalagi kalau dia sudah mati, ya. Nih, yang kedua adalah hutang karma yang harus dibayar di dalam kehidupan saat ini. Ketika manusia memiliki kesadaran yang tinggi, dia akan menerima apa saja yang terjadi di dalam kehidupan sekarang, saat ini, di kehidupan ini, sehingga dia tidak membuat karma baru. Ketika orang itu punya kesadaran, dia tidak akan membalas karena dia merasa bahwa saya terima semuanya ini untuk membayar semua hutang-hutang saya, sehingga saya tidak mau membuka hutang baru. Kenapa? Agar bersih dari hutang, agar kita bisa kembali kepada Allah, tentunya harus menyelesaikan hutang itu, ya. Dan yang ketiga adalah hutang. Kenapa? Karena kita sudah tidak berada di jalan yang lurus. Kan Allah selalu memberikan petunjuk dengan adanya kitabullah.
Tetapi ternyata banyak yang tidak menggunakan kitab mereka, ya. Kitab sejatinya tidak pernah dipakai, sehingga dia tersesat dari jalan yang lurus, ya. Jadi kenapa selalu minta petunjuk jalan lurus agar kita tidak tersesat, tujuannya di situ, ya. Nah, karena jalan yang lurus itu jalan yang tidak bengkok ke sana sini, sehingga akan sampailah kita kepada Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan diri kita dari rohnya. Jadi kembali, ya, bicara akhir di kesadaran yang tinggi, ya, tentang kiamat, tentang surga, ya, neraka, itu berbeda dengan orang yang kesadarannya rendah, ya. Karena ketika kesadaran kita rendah, itu kita ini selalu terpisah, merasa terpisah dengan Allah, ya. Dan kata-kata untuk menjelaskan bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu yang biasanya suka diucapkan ketika orang meninggal, itu merasa bahwa dia akan kembali kepada Allah karena memang yang menciptakan Allah. Belum tentu, sahabat, ya. Orang itu tidak akan bisa kembali kepada Allah kalau dia masih belum membayar hutang-hutangnya yang harus dibalas. Sehingga dia harus mendapatkan balasan dulu untuk membersihkan, untuk membayar hutangnya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Yunus ayat 4, ayat itu menjelaskan hanya kepada Nyalah berarti kepada Allah kamu semua akan dikembalikan. Memang betul, karena kita berasal dari Allah, sudah pasti dong akan seharusnya kembali kepada Allah. Kenapa? Karena itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya kembali agar membeli balasan. Jadi balasan itu diterima bukan di akhirat yang notabene kita itu terpisah antara jasad kita dengan ruh, ya. Kenapa? Karena kalau sudah di alam ruh berarti kita itu sudah tidak lagi punya jasad. Berbeda rasa kita. Kalau kita itu dipukul sekarang misalnya, kan badan ngerasakan. Contoh nih, orang memukul tangan kita, sakit sekali. Nah, ketika kita itu bentuknya bukan sebagai jasad, kan gak bisa ngerasakan rasanya sakitnya tangan tadi. Maka dikembalikan lagi sama Allah, ya. Dikembalikan untuk apa? Dihidupkan, yaitu melalui proses kehidupan kembali. Ya, ini yang kadang-kadang tidak diterima oleh orang-orang yang belum pernah merasakan atau meniti ke dalam diri untuk mendapatkan ilmu yang sejati. Karena dia merasa bahwa hidup itu ya sekali, setelah mati nanti pertanggungjawabannya ketika nanti dihidupkan kembali di kehidupan berikutnya, tapi nanti setelah semua hancur, ya. Dan itu pun dulu saya juga berpikir seperti itu. Tetapi setelah kesadaran saya semakin bertambah dengan dengan menitih ke dalam diri, mencari jawaban yang selalu membuat kontroversi selama ini, ya. Akhirnya saya memahami ternyata Allah itu, ya, tidak zalim. Allah itu tidak pernah membalas kejahatan manusia, tidak. Karena sebetulnya yang membuat kejahatan ya diri sendirinya, dan semua akan kembali pada diri kita sendiri. Nah, di situ yang harus kita sadari, ya sahabat, ya. Maka ayat itu menjelaskan, ya, kenapa kok diulang kembali, ya, agar memberi balasan kepada orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Nih, jadi
Kalau tadi perbuatannya buruk, sekarang kita memberi kebajikan. Karena memang hanya orang yang beriman lah, orang yang selalu berbuat kebajikan. Kenapa? Karena sudah tidak gelap, selalu terang hidupnya. Dikatakan terang, kenapa? Ya karena cinta kasih yang Allah sematkan di dalam kolbunya itu sudah bekerja. Hanya orang-orang yang beriman, bukan yang mengaku-ngaku iman, adalah orang yang selalu menebar kasih sayang, menebar kebaikan, ya, dan itu akan diterima dalam kehidupan berikutnya. Mengapa? Karena orang yang beriman itu dimanapun dia diletakkan, dia sudah akan bisa menciptakan surga bagi dirinya dan orang di sekitarnya, ya. Kenapa? Ya karena kesadaran itu yang menyebabkan dia tidak lagi terjebak dengan baik dan buruk, tidak lagi menilai, ya, dan semuanya hanya butuh proses. Begitu juga ayat itu menjelaskan, dan dia juga akan memberikan balasan bagi mereka yang ingkar dengan minuman air yang mendidih dan siksa yang pedih. Nah, kalau kita lihat di sini kan kayaknya ayat ini benar-benar dari Allah ya, padahal tidak, ya. Suasana jiwa yang panas, suasana jiwa yang marah, itulah yang membuat manusia itu bisa kehilangan kesadarannya sehingga hidup sebagai di neraka, ya. Sahabat, ya. Jadi hari pembalasan itu yang kita rasakan saat ini, apa saja yang tidak nyaman dalam kehidupan kita, entah itu kita dibohongi, atau entah itu kita itu ditipu atau dikhianati atau bahkan dilukai, sadarilah bisa jadi itu adalah balasan ketika dulu kita hidup juga melukai, mengkhianati dan menyakiti. Kalau itu yang terjadi, kembali lagi pada diri. Jadi nggak keluar lagi, nggak lagi menyalah-nyalahkan. Inilah cara yang paling tepat agar kita tidak membuat kesalahan baru lagi. Ya, baiklah sahabat, ya. Semoga yang saya sampaikan akan menambah pencerahan, ya, kesadaran kita bahwa semua bisa dibuktikan, ya. Dan ketika orang itu bisa membuktikan, maka dia boleh untuk mengatakan atau mengucapkan, sebab sesuai dengan apa yang dilihat, ya, dia akan bisa bercerita dengan benar. Ya. Alhamdulillah, ya. Semoga yang saya sampaikan akan menjadi wawasan baru buat menambah kesadaran kita bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci adalah untuk dialami masing-masing, bukan hanya sebagai dongeng belaka. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.